Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Mariatul Kiptia, NIM 06061282227070 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Ibu Dr. Hartati, Magister Kesehatan, dan Ibu Destriani, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi, strategi, dan model pembelajaran. Adapun rumusan masalahnya, yaitu hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi strategi pembelajaran. Peran strategi pembelajaran yang selanjutnya adalah implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, SMA. Selanjutnya yang pertama adalah hakikat. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Di sini prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Segala aktivitas guru dan peserta didik mestinya diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran yang kedua yaitu aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah membuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Berikutnya, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran yang ketiga yaitu individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun kita mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran yang keempat yaitu integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tapi juga efektif dan psikomotorik. Kognitif sendiri mempunyai arti yaitu pengetahuan. Efektif mempunyai arti tingkah laku, dan psikomotorik atau skill memiliki arti keterampilan. Fungsi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki fungsi dalam pembelajaran, diantaranya sebagai bahan informasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dengan menyiapkan bahan pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih sistematis sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai.
Peran strategi pembelajaran. Di sini peran strategi pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu peran strategi pembelajaran menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa dan siswi. Yang kedua, guru dapat memberikan bimbingan jika siswa mengalami kesulitan dan guru dapat membuat peta kemampuan siswa untuk menganalisis. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran strategi pembelajaran, siswa dapat mengetahui kekurangan dan menambah prestasi belajar siswa berdasarkan kecepatan belajar dengan optimal. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran. Baik, di sini implementasi penggunaan strategi pembelajaran yang saya bahas yaitu implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk jenjang anak SD, jenjang anak SMP, dan jenjang untuk anak SMA. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SD. Implementasi penggunaan strategi untuk jenjang anak SD terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu visualisasi atau media pembelajaran. Menghidupkan konsep akademik yang membosankan dengan pengalaman belajar visual dan praktis dapat membantu peserta didik dalam memahami bagaimana penerapan materi yang dipelajari peserta didik dalam kelas di dunia nyata. Contohnya, penggunaan papan tulis interaktif atau media pembelajaran yang memudahkan siswa memahami dan pembelajaran yang berlangsung tidak membosankan. Selanjutnya yaitu implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SD yang kedua, yaitu pembelajaran komparatif atau kekompakan. Mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok, dengan mengekspresikan ide-ide peserta didik dalam memahami bagaimana penerapan materi yang dipelajari peserta didik, dalam mengembangkan kepercayaan diri serta meningkatkan komunikasi dan keterampilan dalam berpikir. Contohnya, melakukan permainan drama pendek dalam kelas yang akan menimbulkan kekompakan kelas. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SD yang ketiga, yaitu induksi berbasis pertanyaan. Dengan memberikan pertanyaan dapat memusatkan perhatian peserta didik pada pelajaran dan materi yang didiskusikan dan dapat mendorong peserta didik untuk menggali ide-ide yang akan meningkatkan keterampilan. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SD yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam kelas. Dengan menggunakan teknologi di dalam kelas dapat memberikan keefektifan dan membantu siswa memahami materi yang disampaikan dengan menampilkan gambar atau video yang memudahkan proses pembelajaran. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMP. Di sini juga implementasi penggunaan strategi untuk jenjang anak SMP terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, dan kemampuan mendengar di dalam kelas yang dapat memudahkan komunikasi. Seorang guru membangun suasana yang hangat di dalam kelas dengan siswa dan antara siswa sangatlah penting demi kekompakan dan kelancaran di dalam kelas. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMP yang kedua yaitu penguasaan dan antusiasme terhadap materi pembelajaran.
Seorang guru dituntut menguasai materi pelajaran dengan benar. Untuk mengetahui sejauh mana guru menguasai materi pembelajaran dapat dilihat dari materi yang disampaikan. Penentuan topik pembicaraan, pembuatan bahan kajian, dan yang paling penting, bagaimana guru dapat dengan jelas bagaimana menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari siswanya yang bertanya. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMP yang ketiga yaitu pengorganisasian materi yang baik. Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat dilihat dengan jelas kaitan antara topik satu dengan yang lainnya, serta bagaimana kemampuan daya serap peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMP yang keempat yaitu sikap positif terhadap siswa. Sikap yang ditunjukkan seorang guru adalah dengan memberikan perhatian kepada peserta didik dan menjelaskan serta membantu peserta didik yang sedang dalam kesulitan. Pendekatan dengan peserta didik sangat diperlukan karena proses keberlangsungan belajar dapat menambah ketertarikan siswa kepada materi yang diajar. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMA sama dengan implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SD dan SMP tadi yang terbagi menjadi beberapa. Di sini implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMA juga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, merangkum pokok pembelajaran. Merangkum pokok-pokok pembelajaran sangatlah penting dengan upaya pembelajaran terlebih banyaknya sumber materi di buku membuat siswa kesusahan memahami. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan ialah dengan merangkum yang membuat siswa merasa mudah dan adanya kemudahan mengingat serta memahami inti dari materi pembelajaran. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMA yang kedua yaitu belajar dengan praktik. Pembelajaran yang dilakukan dengan praktik dapat membuat siswa dengan mudah lebih memahami isi dari materi yang sedang diajarkan. Pembelajaran ini juga dilakukan dengan upaya siswa agar tidak terlalu bosan dengan pembelajaran serta adanya kekompakan satu sama lain dan interaksi dengan sesama siswa. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMA yang ketiga yaitu mengerti bukan menghafal. Pembelajaran yang efektif dikatakan jika siswa mengerti dan memahami isi dari materi yang disampaikan, bukan hanya menghafal saja, namun juga mengerti akan apa yang dipelajari dan pembelajaran yang demikian termasuk dikatakan berhasil jika murid mengerti dan dilakukan hal yang positif pada materi yang disampaikan. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran untuk anak SMA yang keempat yaitu suasana belajar yang nyaman. Sebelum mempelajari dan memahami materi pembelajaran, yang dilakukan membuat siswa nyaman terlebih dahulu dan barulah penyampaian materi. Karena jika siswa sudah nyaman, maka akan cepat memahami dan mengerti materi yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran ini juga berkaitan dengan hubungan sesama siswa dan kedekatan siswa dengan guru. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.